Perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya Indah Pertiwi akan membawakan materi berjudul pengertian statistika. Jadi, pada video kali ini kita akan mengetahui apa sih itu statistika. Baik, mari kita nyimak videonya sama-sama, teman-teman. Apa sih itu statistika? Ada yang tahu nggak apa itu statistika? Nah, jadi statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan dan menyajikan data. Dengan statistika, data mentah yang jumlahnya sangat besar dapat diubah menjadi informasi yang lebih sederhana, terstruktur, dan bermakna. Misalnya nih, saat kita melihat berita tentang tingkat inflasi, angka pengangguran, atau persentase kelulusan, semua informasi itu dihasilkan melalui proses statistika. Tanpa statistika, data hanya sekumpulan angka yang sulit kita pahami. Nah, secara umum, statistika membantu menjawab 3 pertanyaan besar yang sering orang tanya. Yang pertama itu, apa yang terjadi? Dan yang kedua, apa makna dari data tersebut? Dan yang ketiga, apa kesimpulan atau keputusan yang bisa diambil? Nah, jadi yang pertama itu, yang biasa orang sering mempertanyakan apa sih yang terjadi? Ini dilihat dari data yang dikumpulkan. Bagaimana pertama ini menjelaskan bahwa statistika dimulai dari melihat data apa yang kita punya. Pertanyaannya yang tadi saya pertanyakan, apa yang terjadi? Berarti kita ingin mengetahui dong keadaan sebenarnya berdasarkan data. Contohnya nih, jika kita mengumpulkan data nilai siswa, kita bisa melihat berapa banyak yang nilainya tinggi dan beberapa yang rendah. Jika kita mengumpulkan data penjualan toko, kita bisa tahu berapa barang yang terjual setiap hari. Jika kita mengumpulkan data cuaca, kita bisa tahu berapa suhu rata-rata harian atau berapa sering hujan. Intinya, pada tahap ini kita belum menganalisis atau menafsirkan apapun. Kita hanya melihat fakta mentah dari data yang berhasil dikumpulkan. Dan yang kedua, apa makna dari data tersebut? Ini jawab melalui analisis. Setelah melihat data mentahnya, langkah berikutnya adalah menganalisis dong data tersebut untuk mencari maknanya. Pertanyaan tadi, apa makna dari data tersebut? Berarti kita ingin memahami apa yang kita sampaikan oleh angka-angka itu. Contohnya ya, jika nilai rata-rata siswa rendah, maknanya mungkin siswa kesulitan memahami materi. Jika penjualan meningkat saat akhir pekan, maknanya mungkin pelanggan lebih banyak belanja di hari libur. Dan semisalnya nih, jika curah hujan tinggi dalam sebulan, maknanya daerah tersebut sering musim hujan. Intinya begini, pada tahap analisis ini kita mulai mengolah, menghitung, membandingkan atau menyajikan data dalam grafik agar menghasilkan informasi yang bermakna. Dan yang terakhir, apa kesimpulan atau keputusan yang bisa kita ambil? Ini diperoleh dari interpretasi data. Interpretasi data lah maksudnya. Tahap terakhir adalah menafsirkan hasil analisis dan menentukan apa yang bisa disimpulkan. Pertanyaannya tadi, apa kesimpulan atau keputusan yang kita bisa ambil? Berarti kita ingin menentukan dong tindakan atau pemahaman yang benar berdasarkan hasil analisis. Contohnya ya, jika nilai siswa rendah, hasil analisis, kesimpulannya bisa diperlukan metode belajar yang lebih baik,
atau dengan giat belajar. Dan contoh kedua, jika penjualan naik di akhir pekan, keputusannya bisa tambahkan stok atau promo di akhir pekan. Dan contoh terakhir, jika curah hujan tinggi, kesimpulannya bisa warga perlu waspada atau waspada banjir. Intinya begini, interpretasi adalah menjelaskan arti hasil analisis dan menentukan langkah atau kesimpulan yang tepat. Nah, dalam video ini kita berfokus pada statistika deskriptif, yaitu salah satu cabang dalam statistika yang bertujuan untuk menggambarkan, merangkum, atau menjelaskan data tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang lebih luas. Statistika deskriptif digunakan ketika kita ingin memahami gambar umum dari data. Beberapa komponen penting dalam statistika deskriptif antara lain: yang pertama, ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rata-rata, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Yang kedua, median, yaitu nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Yang ketiga, modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, ukuran penyebaran data yaitu range, selisihnya antara nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua, variansi dan standar deviasi, melihat beberapa jauh data tersebut dari rata-ratanya. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk visual, yaitu tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, pie chart, histogram. Nah, penyajian data secara visual sangat membantu karena otak manusia lebih mudah memahami pola dari gambar daripada angka. Dengan grafik, kita bisa melihat tren, perbandingan, dan distribusi data dengan lebih cepat. Statistika deskriptif sangat sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan untuk melihat nilai rata-rata siswa, bisnis untuk mengetahui penjualan bulanan, kesehatan, atau untuk memahami jumlah kasus penyakit, atau media sosial untuk memantau agama. Nah, tujuan analisis dari video saya adalah tujuan utama saya adalah menganalisis dalam video ini adalah untuk memahami pola dan makna dari data yang ditampilkan. Data mentah yang sering kali sulit dipahami sehingga perlu diringkas dan dijelaskan menggunakan metode statistika. Nah, beberapa tujuan analisis tersebut antara lain yaitu mengidentifikasi pola, yaitu analisis bertujuan untuk melihat apakah ada kecenderungan dalam data seperti meningkat, menurun, atau cenderung stabil. Yang selanjutnya itu mengetahui distribusi data. Apakah data tersebar merata? Apakah sebagian besar data berkumpul pada nilai tertentu? Hal ini penting untuk memahami kondisi sebenarnya. Yang ketiga itu dan yang selanjutnya mempermudah pengambilan keputusan. Dengan analisis statistika, kita bisa membantu keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya asumsi. Misalnya ya, menentukan strategi penjualan, mengevaluasi kinerja, atau merancang perbaikan program, dan menyampaikan informasi secara lebih jelas. Nah, misalnya data yang telah dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik atau tabel akan lebih mudah dipahami siapapun, baik ahli maupun masyarakat umum. Pada intinya begini, tujuan analisis dalam video ini adalah menjadikan data yang kompleks menjadi informasi yang sederhana, praktis, dan mudah digunakan untuk memahami situasi secara lebih akurat. Nah, itu dia tadi teman-teman materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah
menonton sampai habis materi yang saya sampaikan. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini dapat kalian nyimak baik-baik. Saya Indah Pertiwi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.